Nah, jadi dikasih awal naik sampai 70. Dari 30 itu naik 70. Sudah, bisa punya uang 30 juta, sudah ada bunga 40 juta nih. Nah, mulai dari situ keenakan lah. Main, ikut dia. Terakhir sudah habis, uang sudah tidak ada lagi. Kembali lagi bersama kami Arista Podcast. Salah. Arista sekarang hadir dengan nama baru, channel baru, dengan nama ABC. Singkatannya adalah Arista Bagi Cerita. Oke, jadi karena ada satu dan dua hal sehingga kami membuat channel ini menjadi channel yang baru. Jadi hari ini adalah episode yang pertama. Episode pertama di channel baru ya. Oke, Kalau channel lama kan sudah buat episode. jelas. Siap. Oke, sebelum kami gali, alangkah baiknya kami host memperkenalkan diri toh. Ya. Nama saya Akone, WhatsApp. Dan saya Andik Tamus. Kali ini kami kedatangan bintang tamu yang tidak kalah luar biasa dari bintang tamu kami yang kemarin. Ada Kay Ovan di sini. Kay, salam hormat Kay, terima kasih sudah datang. Siap. Kay bisa perkenalkan nama. Baik, selamat sore. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih untuk ABC ya. Ya, ABC. ya. Di Arista channel Bagi Cerita. Arista Bagi Cerita, karena sudah mengundang saya di episode pertama ya. Ya, episode pertama. Karena saya lihat sering lihat di channel YouTube sebelumnya itu ada beberapa episode yang ada Silet, Karudi, Ya. ada bintang tamu. Jadi saya sampaikan terima kasih banyak untuk ABC sudah mengundang saya ke podcast episode pertama ini. Sama-sama Kay. Oke, tanggung. Kenapa kami undang Kay Ovan? Mari kita gali bersama. Topik pembahasan kita pertama Kay. Kenapa kami undang Kay ke sini mungkin? Kira-kira kenapa Kay? Saya tidak tahu kenapa sampai undang saya. Maka dari itu, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, di podcast ini kami akan gali lebih dalam, aktual, tajam dan terpercaya. Nonton. Baik. Jadi Kak Ovan ini salah satu pengusaha muda, sukses. Kenapa kita bilang sukses? Pengusaha itu kan biasanya satu usaha nih, yo. Ya. Ini ada banyak usaha. Kak Ovan ini juga apa dia namanya? Apa? FB Pro itu apa dia namanya? Konten kreator. Konten kreator. kreator. Nah, konten kreator. Dan kita lihat tuh, kita biasa tuh scroll TikTok, scroll Facebook. Kak Ovan ini dia punya video ini selalu ada. Itu Lewat beranda. ya selalu di beranda tuh selalu ada. Itu Anak-anak bilang FYP. FYP. Dan kita jangan lupa Kak Ovan punya taktik tersendiri. Apa? Pick up ganteng. Oh, pick up ganteng. Apa? Kemarin namanya cebol semok. Cebol semok. Enak. Itu Kak Ovan ini punya pickup hijau, mata logo, ngada, pasti semua tahu itu. Itu pemiliknya ini, ownernya ini nih, Kak Ovan di sini. Siap. Mungkin dengan pick up yang kalian lihat sering melalang buana di semua platform yang kalian lihat, ini nih pemiliknya ini. Kayak itu pickup kemarin tuh, kami lihat di video, dia dari before ke after. Ya. Before-nya kalau tidak salah pickup warna biru kayak. Betul. Pickup warna biru waktu itu. Ya. Itu kayak gimana kayak cerita dulu? Bisa jadi dari warna biru waktu itu, permisi waktu itu kita lihat kondisinya seperti Ya. itu, sekarang bisa gagal begini nih kayak. Ya. Jadi
sebenarnya ini pick up cerita pertamanya itu bentuk pertamanya bemo. Angkut. Bemo. Nah, jadi bentuk pertamanya itu bemo tahun itu dibeli baku tua, beli tahun 2006 kayaknya, 2007 lah sekitar itu waktu saya masih SD. Nah, beli mobil pertama ini sudah lama sekali. Tahun pembuatannya 2002 mobil ini bemo waktu itu. Jadi setelah beli itu mobil pertama awal usaha karir keluarga kami lah dalam maksudnya kendaraan. Ya. Kami beli pertama kendaraan ini bemo yang ini sekarang ini. Jadi dulu bemo dipakai taksi dari Matuloko ke Jawa, terus ke Varkeo ke Jawa. Nah, waktu itu ada apa namanya musibah. Nah, jadi bemo ini terbalik di Bena. Setelah terbalik, akhirnya mungkin ada ubah pikiran dari waktu tua. Waktu itu saya masih belum terlalu paham dengan kendaraan. Saya hanya tahu bilang oh ini auto, ini kendaraan kami punya gitu. Nah, setelah itu waktu tua ubah pikiran. Setelah musibah itu rubah bentuk dari bemo dipotong. Dari bemo dipotong ke pickup. Nah, tapi waktu itu dipotong itu bukan dengan dengan bengkel yang benar-benar bagus, istilahnya yang penting diajari pickup bisa. Tujuan utama tuh untuk muat makanan kos, ahli fungsi dari supaya muat penumpang akhirnya ke barang. Multifungsi lah. Ya. Jadi setelah itu dibuat pickup, tapi setelah dirubah bentuk perawatannya sudah tidak ada lagi. Perawatan tidak ada dan dilepas saja begitu. Kadang kalau mau pakai, kalau orang mau pinjam pakai, kasih saja. Nah, jadi begitu. Sampai akhirnya setelah saya pulang merantau, saya lihat ini mobil ini kayak maksudnya kesian loh, terbengkelai. Ya, kayak dilepas saja begitu. Kan saya dalam hati saya bilang, ini kalau dia manusia dia juga pasti emosi, dilepas saja begitu. Nah, akhirnya mulai dari situ niat saya untuk merubah dia ini nih sejak saat itu. Jadi mulai 2022 saya sudah ada. Pulang merantau 2022. Sama ya, pulang merantau 2020 dari Malang pulang merantau 2020. Tapi niat untuk ubah dia ini nih 2022. Setelah pakai sekian lama, selama 2 tahun lebih lah. Setelah pakai mungkin ada minus ini setir kadang-kadang nih kita masih pegang begini dia belok begini begitu. Pokoknya banyak sekali minus ini mobil awal-awal itu. Jadi sejak saat itu tuh saya punya niat untuk rubah dia ini nih sangat besar. Jadi 2022 waktu itu setelah nikah saya ingat. Nah, itu saya ngomong dengan bapak, mama, mertua, saya bilang, biar sudah waktu itu ada uang lebih. Niatnya mau beli mobil pribadi, cuman saya pikir-pikir daripada saya beli mobil pribadi, mobil baru atau bekas tapi kondisinya kan standar biasa saja, sudah biasa loh. Makanya saya bilang sudahlah tidak usah beli, biar saya lanjutkan ini. Uang itu dipakai untuk restorasi. Untuk restorasi pickup ini. Dari sejak saat itu mulai lihat dia punya di Google atau ada aplikasi yang kita bisa lihat bentuk-bentuk warna-warna pickup bisa mau buat bagaimana. Nah, tapi awalnya itu tuh rencana mau bawa ke bengkel di karoseri di Jawa, cuman saya pikir transportasi mungkin lebih besar. Akhirnya kayak bawa di mana? Akhirnya dibawa ke Ende. Itu bengkelnya nama Bengkel Gamas, mungkin sebagian besar orang pasti tahu namanya Bengkel Gamas. Bengkel Gamas di Durian. Oke, Bengkel Gamas di Durian. Salam mistake dari kami. Itu dikepalai oleh Bos Bambang. Salam hormat, luar biasa. Ya, jadi mulai saat itu dibawa pertama ke bengkel itu konsultasi harga dengan Bos Bambang itu dia awalnya sempat bilang ini bisa tidak ini karena memang kondisinya sangat istilahnya bilang tidak layak. Saya lihat video kayak video before dengan after. Saya lihat ini pick up ini mesti jalan yang tidak wajar mereka hajar yang jalan sekarang betul gagal gitu.
Dan sekarang itu pick up kan jadi kontennya kayak juga Ya, kayak sebagai ya. ini apa tadi namanya? Konten Konten kreator. kreator. Jadi kayak juga kayak terus terang kalau kami kenal KE terus terang saya kenal KE sudah lama. Ya. KE sampai kelas di Sinari. Ya, betul. Sinari Madloko. Sinari Madloko. Bakat banyak. Ternyata ada bakat juga lain, restorasi mobil juga ternyata keren. Akhirnya jadi buat konten kreator. Akhirnya sekarang orang kenal Lumayan kenal. orang kenal banyak. Orang Ya, kenal puji banyak. Tuhan orang, maksudnya dengan mobil ini saya bisa lebih dikenal orang, teman juga semakin banyak. Ya. Gitu. Kayak kemarin kan saya lihat video terakhir tuh dari Sumba kayak itu. Ya, betul. Kayak sempat ke Sumba habis itu tidak lama saya lihat lagi video sudah di Labuan Bajo. Ya. Itu kemana ceritanya? Jadi sebenarnya ke Sumba itu planningnya sudah lama sekali, cuman baru terlaksanakan kemarin ini karena ada bersamaan dengan sekalian antar barang. Kebetulan barang itu dikirim dari ekspedisi adik saya, Florentina Trans dari Jakarta ke Sumba. Jadi ekspedisinya bongkar barang di sini, yang dari sini saya antar ke Sumba. Nah, jadi berawal dari situ ya sudah saya rencanakan trip ke Sumba walaupun kurang lebih hanya 4 hari. Nah, dari Sumba, setelah dari Sumba baru ke Labuan Bajo. Nah, jadi dari sini naik lewat Emere ke Sumba, walaupun di Sumba hanya pergi ke beberapa titik saja, hanya 4 titik waktu itu saya jalan. 4 titik itu 4 kabupaten ya tidak? 3 kabupaten. 3 kabupaten. Nah, dari Sumba Timur, terus ke Sumba Barat, terus ke Sumba Barat Daya. Dari tempat-tempat itu ada pantai Balakiri, terus Bukit Piara Kuku, terus ada kampung tradisional Praijing dengan air terjun di pertengahan sawah itu namanya air terjun Bekacura. Oh, itu viral. Iya, ya memang Tempat yang viral. sempat viral di Sumba itu. Hanya saya ada notis khusus untuk teman-teman, mungkin ya kalau istilahnya penggemar lah. Memang saya ini orang biasa, cuman saya tidak tahu kalau di luar ini banyak penggemar. Itu saya rasakan sendiri waktu saya ke Sumba, ke Labuan. Ya, kan? Itu sangat banyak. Itu tadi saya bilang penggemar tadi. Karena saya tahan, ada yang bilang, nginap dulu, minta maaf saya biasa ya. waktu Sampai begitu tuh. ya. Nah, tidak tahu, jadi maksudnya saya juga tidak mengharapkan seperti itu, mungkin di luar ekspektasi. Jadi terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara di Sumba atau di Ruteng, Labuan Bajo yang sudah welcome saya baik di Sumba sampai di Labuan Bajo. Itu saya tidak pernah berpikir bahwa teman-teman itu sampai sampai welcome saya dengan cara mereka sendiri begitu. Ya. Tadi itu di luar dugaan saya karena saya rasa pick up ini sudah lama. Hanya mungkin saya baru pertama kali masuk ke Sumba, dengan Labuan Bajo pun saya pertama kali. Jadi mereka mungkin lihat ini yang perdana, jadi mungkin ya begitulah namanya, kita lihat hanya di medsos saja. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman, saudara-saudara di Sumba, Labuan Bajo, dan saya minta maaf kalau misalkan kemarin minggu lalu yang waktu saya berada di Sumba, teman-teman yang inbox baik di Facebook atau Instagram atau di TikTok atau ada yang WA juga, itu banyak yang saya tidak ladenin karena saking banyaknya yang inbox, jadi saya tidak bisa ladenin satu-satu. Saya hanya bilang terima kasih sudah support saya baik lewat medsos maupun lewat realita ketemu begitu. Jadi terima kasih banyak, minta maaf sebesar-besarnya untuk mungkin saya tidak sempat balas satu persatu semua inbox yang ada ataupun komentar yang di Facebook atau di TikTok. Jadi saya tidak bisa balas satu persatu, hanya saya sampaikan terima kasih banyak. Semoga menjadi motivasi juga untuk teman-teman untuk bergabung ke dunia modifikasi. Wah, keren sekali teman-teman. Jadi berawal dari demo
ditransformasi menjadi pick up yang sangat keren, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi keren, sehingga melahirkan banyak sekali karya-karya, sehingga juga melahirkan sekali banyak-banyak fans, banyak penggemar, dan juga ya. Jadi secara umum hobi saya puas itu karena hobi saya menarik perhatian banyak orang. Itu yang saya puas. Dan juga menarik follow. Ya. Berarti kayak juga harus banyak ya kalau buat ini. Ya lumayan banyak. Ya puji Tuhan tuh kayak berapa beli baru tadi saya bilang. Yang puasnya ada rasa puas tersendiri. Berarti sejak mobil jadi tuh kayak kita punya pick up jadi, berarti kayak langsung jadi konten kreator atau tidak sengaja gitu? Jadi niat saya untuk jadi konten kreator itu sebenarnya sebelum pick up ini jadi, sebelum saya niat untuk restorasi pick up ini. Jadi awalnya itu dari TikTok. Dari TikTok. Mungkin waktu itu kan saya belum tahu aplikasi TikTok ini apa, Facebook juga saya jarang pakai. Tahun berapa tuh kayak? 2020 setelah saya pulang itu. Biarpun di Malang juga aplikasi TikTok saya jarang pakai. Saya lebih banyak dulu itu yang lebih sering itu paling Instagram, Facebook juga ya sekali-sekali. Kalau TikTok saya tidak. Nah setelah pulang itu mungkin dengan HP, mungkin saya lihat HP ini iPhone waktu itu kita beli HP mahal tapi tidak ada guna buat apa. Oi langsung iPhone guys, langsung iPhone. Itu hasil dari merantau tuh. Beli iPhone. Nah sudah saya ada pikiran dari situ. Akhirnya dari HP itu saya mulai iseng-iseng bikin video-video mobil, bemo. Dulu ada pick up juga, sebelum pick up ini ada pick up hitam juga. Tapi yang modifikasinya simpel, tidak sebagus ini ya. Tadi sering bikin itu. Tidak lama saya lihat mulai naik, terus saya bikin ekspedisi. Lintas-lintas. Ya. Berkeliaran kan buat. Ya. Dari saya punya spot awal itu di rumah. Itu iseng-iseng dulu di depan, bikin video up. Jadi semakin hari saya lihat viewersnya naik, followersnya naik, saya bilang, kayaknya enak gitu. Tapi belum kepikiran bilang ini untuk uang, tidak. Jadi hobi. Ternyata jadi uang. Akhirnya sekarang jadi uang, puji Tuhan. Makanya kayak setahu saya ini ini kan S1 tuh kayak. S1. Ya. Kayak S1 kalau tidak salah kayak ini apoteker. Belum apoteker. Kalau dalam farmasi apoteker setelah S1. Oh gitu. Nah, kalau saya masih S1 farmasi. Berarti kayak farmasi waktu itu. Kayak ada usaha apotek tuh kayak apotek Vita Farma kalau tidak salah. Vita Farma di Matuloko. Itu kenapa kayak S1 kayak tidak memilih jalur juga. Permisi bisa kita kan orang sekarang kan banyak S1 kerja rame-rame kerja di perkantoran, kayak memilih wira swasta. Jadi sebenarnya pilihan saya untuk wira swasta ini saya alami setelah saya merantau di Jawa. Pas kuliah? Setelah dari kuliah sampai kerja. Jadi saya dulu kan kuliahnya di Kediri. Kediri. Bukan di Malang. Kalau di Malang itu waktu setelah kuliah, waktu kerja itu baru saya meninggal ke Malang. Jadi kuliah pulang dulu ke sini baru ke Malang. Jadi setelah saya kuliah selesai 2016 wisuda S1 farmasi, saya pulang 2016 saya pulang sempat kerja di apotek Mulia Farma. Kalau orang Jawa tahu di sebelah bawah Trijaya itu. Nah di situ sempat kerja tapi 2 bulan. Tapi kerjanya 2 bulan saja. Sebenarnya kalau di sini terus saja bisa berkembang. Akhirnya putuskan untuk merantau ke sana. Di sana saya puji Tuhan saya dapat kerja di rumah sakit Katolik, rumah sakit swasta punya susteran OSA di Kabupaten Malang, di luar Malang. Oh berarti kayak di Malang kerja. Nah jadi kembali ke sana niatnya hanya untuk kerja, tapi sambil jalan, sambil bisnis kecil-kecilan. Mungkin Henry tahu di sana usahanya bagaimana, sambil bisnis rental mobil, sambil jual moke, sambil grab. Pokoknya jiwa wira swasta. Ya itu sudah. Nah setelah dari sana 2000 sebenarnya niatkannya kan mau menetap di sana. KTP sudah pindah ke Malang semua. Oh KTP sempat pindah ke Malang, sudah nama. Kayak jangan sampai ya siap. Tentang Malang ini
katanya pernah ditipu di Malang kan ya? Wah, itu pengalaman yang sangat pahit itu. Kan konon katanya, Bukan belum tahu. faktanya, itu fakta. Oh, fakta. Oh, fakta. Kita akan gali lebih dalam. Jadi waktu itu, ya itu sudah kerja di rumah sakit itu, sudah ada bisnis rental mobil. Waktu itu mobilnya masih dua biji. Nah, waktu itu ditawarkan untuk masuk. Itu penipuan berkedok cinta juga kan? Tidak. Bukan. Ya. Bukan berkedok Tidak, cinta. bukan itu penipuan murni. Jadi sementara kerja ya mungkin sudah jalan 1 tahun lah. Mungkin ini ada adik yang dari Jawa juga sambil kuliah dia, ada adik sambil kuliah di sana, dia sambil kerja sampingan di situ. Jadi dia mungkin lihat saya mungkin ada usaha, mungkin ada kerja, tawarkanlah ke saya, bilang saya lupa namanya waktu itu, maksudnya tidak perlu kita sebut di sini. Ada bisnis apa namanya ya, kayak kita bisnis kalau kasarnya bilang emas lah, trading ya, trading ya, bisnis investasi. Investasi bodong berarti. Ya kalau waktu itu kan saya belum tahu itu investasi bodong. Nah, tadi dia menjelaskan begini, terus saya bilang kayaknya kita perlu coba sih. Nah, coba dengan nominal waktu itu masih kecil, masih 30 juta. Invest 30 juta. Nah, masuk 30 juta, ya namanya kan ini investasi ini kan tidak resmi ya. Nah, jadi mungkin awal yang waktu kita kasih masuk awal, mungkin ya ini kasih kau senang dulu lah. Hoki, kasih hoki dulu. 30 juta, saya bilang enak ini 30 juta dapat bunga, waktu itu saya lupa. Pokoknya enak lah, dari 30 juta kita dapat bunga bisa dengan 6 juta atau sampai 10 juta. Satu bulan. Satu kali trading. Jangka waktunya berapa lama kan? Tidak untung seperti itu. Dia tuh trading ini tergantung, istilahnya kayak permisi ya, macam judi online. Macam judi online. Kita lihat perkembangan emas begini, waktu dia emas naik, kita masukkan begitu dengan nominal 30 juta itu. Nah, jadi kasih 30 langsung naik jadi 40. Dari 40. Tergantung dolarnya. Dengan dia punya bet apa itu waktu itu saya sudah lupa. Nah, jadi dikasih awal naik sampai 70. Dari 30 itu naik 70. Saya punya uang 30 juta, sudah ada bunga 40 juta nih. Nah, mulai dari situ keenakan lah. Main, ikut dia. Terakhir sudah habis, uang sudah tidak ada lagi. Dia minta tambah lagi, bilang, abang ini nih uang sudah tidak ada, jadi kalau mau trading lagi harus tambah ini minimal 50 waktu itu, 50 juta lagi. Saya bilang, wah 50 juta nih kalau misalkan ambil uang awal itu tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa. Uang awalnya sudah kira-kira sudah berapa? Saya dengan uang itu 80. Astaga, 80. Ya, 80 juta. Nah, setelah itu saya bilang, daripada saya uang hangus, saya coba lagi. Nah, bodohnya saya di situ tuh. Saya coba lagi yang saya hantam waktu itu 40. Saya gas lagi 40, kasih dia, bilang sudah kau atur lagi ini nih. Tolong yang terbaik biar uang kembali tuh. Biar untung tidak ada terbawa, yang penting modal kembali. Tapi tidak ada hasil. Akhirnya rata semua itu. Termasuk juga 40. Termasuk yang pertama tuh. Labus. Tidak, 40 sempat ada laba 20. Ada laba 20 atau 25 waktu itu saya bilang, "Wah, cukup. 25 biar saya tarik, yang sisa itu biar sudah saya rugi." Jadi hitung-hitung nominal ya bisa 90 sampai 100. Wah, itu yang pengalaman paling pahit selama merantau. Jatuh bangun. Terus waktu itu juga masih sementara kita dengan beban ada saya kan masuk kuliah, kita masih pikir dengan cicilan, dengan uang kos, uang tambah uang regis bantu orang tua lah untuk regis ada kuliah kedokteran lagi. Jadi kita harus satu semester bunyi. Makanya saya bilang, aduh ini terakhir saya bilang bergabung dengan bisnis ini. Jadi itu memang pengalaman yang paling pahit selama saya di rantau, sampai sekarang juga itu yang masih pahit. Bunyi kayaknya. Oke teman-teman, jadi kita coba flashback ke mobilnya.
pick up Ya, tadi. kembali ke topik. Itu tuh sekitar 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu ya pernah menang Kontes. di Maumere. Oh ya, Maumere. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Itu 2023. Juara satu kayak. juara satu tuh. Waktu itu juara 1. Itu dalam kontes apa itu? Waktu itu saya dapat kabar kontes ada apa namanya paguyuban di Maumere, namanya saya lupa nama organisasinya itu, pokoknya golongan kerja keras. Kerja keras. Nah, itu di situ ada anak muda, ada orang tua, gabung semua. Mereka bikin event kontes mobil motor. Dari motor itu ada yang motor Beat, Satria, King. Mobil itu ada pick up, Avanza. Hanya waktu itu mungkin saya juga tidak tahu waktu itu yang daftarnya sudah berapa, terus yang ikutnya berapa saya juga tidak tahu. Hanya yang seingat saya, yang saya tanyakan ke panitia itu yang daftarnya hampir kurang lebih 13 mobil, pick up. Nah, termasuk saya juara satunya dengan nominal berapa waktu itu 5 juta kalau tidak salah. Saya bilang nominal saya tidak pusing. Yang penting saya ikut kontes. Ya, namanya hobi. Akhirnya sudah gas bulan Juli waktu itu. Gas ke Maumere, ikut kontes di sana 2 hari. Ya, puji Tuhan. 2 hari di Maumere. 2 hari di Maumere. Kontesnya 1 hari sih. Kontes 2 hari. Dari hari pertama itu istilahnya apa? King nih. Oh ini Main-main King, gas ini player. Nah, perkenalan hari pertama player, terus rolling putar-putar rolling. Nah, hari kedua itu baru mulai dengan juri penilaian semua. Dengan pengumuman semua sampai malam. Jadi itu adalah kontes seni, bukan kontes untuk kecepatan mobil. Bukan kontes Seni. Ya. Oh. Secara umum seni. Tidak dilihat dari kecepatan, tidak. Tapi lumayan lah, walaupun tapi puas loh dengan Memang klasifikasi Barang kita buat sendiri nih, barang kita buat sendiri, Ya. kita sayang sekali. kebanggaan tersendiri lah. Nah, kebanggaan tersendiri. Terus kalau misalnya ada orang macam kemarin tuh kayak Ya. saya lihat kayak video itu kayak sempat maki kayak Ya, betul. Maki Ancar Di Mbai waktu itu. Di Mbai. Ya. Waktu itu kayak acara apa kayak bisa di Mbai? Waktu itu ada job lighting di Bayi, acara nikah Nikah di Mbai. di Batu Kesu. Oh, kayak datang muat barang dengan auto. Ya. Dan kita pick up. Dengan pick up. Terus ada pengerusakan itu spion kalau tidak salah seorang sepatah ya. Ya. Spion pecah atau patah tuh? Patah. Patah. Spion. Ya, sempat viral waktu itu video itu karena mungkin memang salah saya juga keluarkan bahasa kasar. Ya emosi tuh Nah, kayak. emosi karena selama saya ada mobil jarang orang bikin, walaupun mobil yang standar juga kok jarang orang mau curi-curi bikin rusak. Terus ini mobil yang kita sudah dengan susah payah kasih keluar usaha mau beli ini, terus tiba-tiba kita dengan tidak tahu menahu orang langsung kasih rusak, pasti kecewa. Pasti. Memang saya lihat komentar-komentar itu Ya, ada yang saya bilang harga diri kami tidak sama dengan spion kamu sebelah. Betul, memang saya akui saya salah, tapi memang ya sudahlah, memang khusus orang baik. Memang waktu itu saya salah, saya secara spontan menyebutkan dengan kata-kata begitu karena emosional. Nanti videonya ada nanti itu nanti Siap. sudah klarifikasi itu memang gila emosi pasti kalau emosi kita punya barang nih orang rusak Ya, kita punya emosi sendiri secara umum pastilah. secara umum pasti. Oke teman-teman, jadi Bung Ovan tidak selamanya untuk modifikasi mobil dengan mobil yang kelihatan indah, menarik, memanjakan mata. Tentu beliau juga adalah konten kreator di berbagai macam platform, mau TikTok, Kecuali YouTube. Facebook. YouTube. Pokoknya kalau malam kita cek gue FYP. Lihat selalu dia beranda tuh. Itu kira-kira ada keuntungan tersendiri atau Ya, kalau dulu tidak ada. tidak ada? Ya, Zong ya. Zong. Hanya memang saya tadi dari awal tadi saya bilang saya aktif di medsos awalnya bukan pikir uang, tidak. Jadi karena saya hobi, terus saya senang yang istilahnya ya namanya kita ada jiwa seni begitu. Nah, jadi saya senang begini lihat buat begini bukan karena saya bilang saya ini harus ada uang begini, tidak. Waktu itu dari TikTok sebelum saya main Facebook. Jadi dari TikTok saya mungkin sudah naik, orang mulai tahu.
Tadi yang saya cerita sedikit TikTok ini, jadi mungkin pengaruh saya punya konten itu naik, jadi mungkin viewersnya banyak, terus banyak yang share. Itu kadang-kadang yang lewat depan rumah misalkan itu ekspedisi, pokoknya mobil-mobil apa saja lah. Kalau lewat depan rumah bis tuh, itu paling pasti klakson. Klakson. Kalau misalkan lihat ada saya itu mereka sudah tahu, pasti main kedip-kedip lampu. Kalau misalkan saya tidak ada itu pasti klakson atau telole, main telole. Terus ada juga yang bilang, ada yang misalkan kayak mau ke Manggarai ini spill dulu kok, gitu. Oh ada yang gitu juga ya. Kalau mereka tahu pasti FVP. Ya puji Tuhan lah. Itu kelebihan dari kayak. Ya terus dari TikTok baru, setelah dari TikTok baru tahu dari teman-teman bilang, coba ke Facebook. Padahal awal-awal bilang ini ada uang, supaya saya tidak percaya Facebook ini ada uang. Nonton YouTube, dapat referensi, coba daftar. Nah, mulai dari situ, mulai Februari 2024 itu saya bergabung dengan itu Facebook Pro itu, yang orang sekarang bilang sorotan. Beta. Jadi saya bergabung dengan Facebook Pro baru dengan ini mungkin 1 tahun 2 bulan lah. Lumayan. Nah, dan dari Facebook itu untuk teman-teman yang belum percaya dengan Facebook, dengan Meta itu jangan ragu-ragu, itu betul-betul terjadi. Saya sendiri pun saya mengalami itu. Jadi setiap bulan tuh pasti entah itu nominalnya berapa, saya Pasti tidak ada. bisa sebutkan, pasti ada. Yang penting kalian harus pintar-pintar bikin konten. Gitu. Anak muda dengar itu. Tidak semua orang sukses itu jadi PNS atau abdi negara. Siap. Ada kita kayak di sini Pak, sukses. Kayak di sini kita omong nih, kayak ini apotik ada. Ya. Kayak sound system juga toh? Tidak susah. Lighting. Lighting. Konten kreator. Santai Pak, tiap bulan terima, santai. Jangan terlalu terpaku. Ingat. Apa yang kita bisa bikin saja. Pokoknya segala sesuatu yang kalian buat. Ada data, posting, uang besok ada, tinggal tangkap. Iya. Tinggal tangkap. Entah itu FYP atau tidak kemudian. Tapi ini kita gali sedikit, mungkin kita buka-bukaan. Ya, setiap bulan itu mencukupi ya dari platform TikTok atau YouTube. Kalau TikTok tidak, saya tidak terlalu, mungkin yang maksudnya yang saya alami TikTok itu jarang, sedikit, karena TikTok itu dapat monetnya itu mungkin paling dari live. Terus saya jarang live, paling saya hanya up konten saja. Kalau yang saya sering dapat itu dari Facebook Pro itu. Ya 1 bulan bukan mencukupi, sangat mencukupi. PNS pun, gaji PNS pun kalah itu. Luar biasa. Intinya konsisten. Salam interaksi. Bakon dari Keovan nih punya bakat main keyboard. Kayak ada ini grup vokal juga. Ada. Biasa di pesta juga orang biasa undang untuk nyanyi. Ya, benar. Itu berapa orang kan? Kami ada 4 orang. Jadi laki-lakinya 3, perempuannya 1. Namanya Hogatoda Voice. Hogatoda kan ada logo. Ya, logo. Ya. Karena saya kasih nama Hogatoda karena semua yang laki-laki khususnya itu anggotanya kami itu semua asli dari orang Toda. Kalau yang perempuan itu baru bergabung mungkin 3 bulan lalu. Itu kebetulan dia guru di Citra Bakti. Jadi mungkin saya lihat ya dia bisa lah, saya panggil untuk bergabung biar ada warna suara ceweknya gitu. Luar biasa kan? Mungkin bisa menyebutkan satu persatu nama mereka. Nama teman-teman kita. Jadi yang pertama saya sendiri, saya sebagai bukan ketua atau kepala, hanya saya yang merangkul mereka, saya sendiri. Terus yang kedua ada Ito, mungkin Ito juga pasti semua orang di Bejawa pasti tahu dia. Ito, terus yang ketiga ada Willy Rada, profesinya itu yang kembar ya? Bukan, itu dia dulu di Recis, sekolah di Recis. Dia itu suara yang ya viral juga di Bejawa khususnya. Bukan itu Loke, sorry saya tidak sebut nama belakang. Itu Loke. Suara-suara emas lah. Ya. Sapaannya itu Randi, itu Loke itu.
Terus yang ketiga Willy Rada, sapanya Baros, itu profesinya guru. Terus yang keempat ada Ibu Sari dari Kota Keo, aslinya dari Kota Keo tapi profesinya guru juga di Citra Bakti. Selain ada grup live musik, saya juga ada lighting. Jadi lighting ini namanya CS Lighting. Itu CS itu diambil dari nama pickup hijau ini, Cebol Semo Lighting. Tadi soal harga nanti ada 3 paket, dari harga yang biasa, yang menengah dengan harga yang paket full. Yang full itu semua di bawah. Nanti soal harga nanti bisa kita via WA atau inbox DM. Soal harga langsung DM apa kayak? TikTok nama Cebol Semo, Facebook nama Ovan. TikTok nanti Cebol Semo. Nanti ada di bawah sini. Ya, siap. Oke. Nah, saya jadi tampilkan di bawah sini. Kayak ngomong ini kayak mesti jomblo kan? Wah, sudah ada anak satu. Berarti luar biasa kayak peran istri untuk mendukung KE selama ini. Wah, kalau peran istri itu tuh kadang bertolak belakang deh. dari awal. Tapi sekarang aman. Sekarang sudah support. Apa yang saya bilang, kadang-kadang dia bilang, kau ini apa lagi yang belum kau buat? Jadi kau punya mindset itu hanya uang. Saya bilang, saya mindset bukan uang, karena saya punya hobi. Betul. Jadi bukan soal uang. Jadi saya kok lighting, orang bilang, misalkan lighting tadi mereka bilang, wah kami ada 1 juta nih, bisa kau? Enggak. Namanya kita hobi tuh, kita cari teman juga. Ya ini barang kan bukan hanya kita cari uang, tapi kita sampai cari teman. Dari teman bukan hanya kita hanya lingkup itu saja, bisa kita ke sana ada teman. Jadi utamanya itu. Jadi kembali ke istri tadi, awal-awal yang saya niat untuk modifikasi ini itu main tua mati-matian tidak mau. Jadi dia bilang, kau buat apa ini, rehab ini auto ini sudah rusak parah begini, nanti sudah rehab tiba-tiba rusak lagi. Memang benar terjadi sih. Hanya saya bilang tidak apa-apa, uang kita bisa cari. Saya bilang begitu. Akhirnya sudah tetap ikut. Setelah mobil kasih masuk itu tidak mau 1 bulan karena tidak ikut dia pemau. Tapi setelah mobil keluar masih juga bilang, saya mau naik ke foto, dia bilang begitu. Jadi kalau misalkan mau antar dia pergi kerja, kalau bilang naik dan pick up, dia bilang tidak pakai ini, kebetulan ada mobil Brio 1, naik Brio saja. Tapi lama kelamaan waktu itu kan dia belum bisa nyetir. Seiring berjalan dengan ya tadi konten kreator tadi, dia mungkin kayaknya mungkin ini dia punya jalan, dia punya hobi memang begini. Jadi semakin hari itu saling mengerti sudah. Jadi dia mengerti, saya juga mengerti, dan dia punya mood. Kalau misalkan dia bilang jangan begitu, saya lepas dulu, ikut saja dia punya mood. Nanti tunggu setelah yang pas, kalau kita masuk di situ. Jadi pokoknya awal-awal saya masuk ke modifikasi ini, yang pasti bertolak belakang dengan mentua. Tapi sekarang puji Tuhan dia sudah paham dengan Facebook ini, terus dengan usaha-usaha itu dia sudah paham. Dia bilang pokoknya sama usaha, dia bilang yang paling penting itu kau mau usaha apa silahkan. Yang penting kalau misalkan kau rasa itu sudah tidak bisa, jangan lanjutkan. Jadi saya pegang juga dia luar biasa. Oke teman-teman, jadi berbicara mengenai berbagai bidang yang sudah kita ceritakan tadi itu, kita berbicara mengenai content creator ya. Content creator ini setiap hari ini banyak sekali dengan tumbuh content creator yang baru. Iya. Banyak. Konten-konten juga sudah mulai berseliweran di dunia Facebook dan lain-lain. Bagaimana cara mempertahankan eksistensi menjadi content creator selain konsisten? Caranya, kalau menurut saya pribadi, kalau secara pribadi untuk teman-teman yang misalkan sudah mencoba untuk jadi konten kreator nih, itu misalkan penonton, misalkan kamu punya penonton nih tidak banyak nih, misalkan kadang-kadang ada yang kurang hati, saya ini sudah edit supaya yang nonton hanya 100, 200 lah. Itu sebenarnya kita tidak tahu nih roda berputar ini. Jadi namanya kita sebagai seorang kreator itu, kita up video tidak harus bilang
saya punya video ini harus FYP, jangan. Iya. Jadi kita up ya sudah up saja. Kalau misalkan FYP, puji Tuhan. Tapi kalau misalkan dia tidak FYP ya sudah kita coba lagi. Dan kita harus ada kreativitas kita misalkan kita buat konten. Jadi misalkan kebanyakan orang konten nih misalkan hanya itu saja. Jadi harus ada niat dari diri bilang saya harus bikin konten baru, video lucu kah atau video Atau ide-ide baru, ada ide video yang berpendidikan lah atau apa video. Kalau menurut saya kan videonya kan tentang otomotif. Ya, Jadi otomotif misalkan kita mau bikin video mobil, sudah kita buat dengan caranya kita sendiri dengan bagaimana begitu supaya menarik perhatian orang, supaya konten kita naik. Setuju. Dan juga harus tidak boleh menyerah lah. Namanya kita kalau misalkan niatnya sudah menjadi konten kreator ya sudah kau harus semangat. Tidak boleh misalkan saya video nonton sedikit biar saya berhenti, tidak boleh sebenarnya. Itu cobaan sebenarnya. Betul. Jadi harus selalu semangat. Begitu. Luar biasa. Jadi begitu teman-teman, untuk menjadi sukses dan hal-hal lain yang bersifat positif itu jangan menyerah. Gagal hari ini, besok coba lagi. Tidak ada orang di dunia hari ini buat langsung langsung kaya, tidak Betul, ada. ya. Semua itu hoax. Kalian jatuh percaya, apalagi untuk motivasi anak muda yang bilang cepat kaya itu tidak bisa. Semua itu dilakukan dengan berbagai macam proses yang dalam. Begitu. Itu prosesnya. Coba dengar. Jadi untuk anak-anak muda, mari kita dengar dari Kakak Ovan tuh kesan dan pesan untuk anak-anak muda yang merasa macam putus asa bahwa bilang saya harus jadi PNS, saya harus jadi abdi negara, saya harus jadi ini, saya harus kerja di kantoran. Lihat Kakak Ovan, Tidak selamanya. lihat Kakak Ovan. Kayak kesan dan kesan untuk anak-anak muda tuh kayak mereka ini sudah terlalu. Jadi sebenarnya maksudnya saya juga bukan ya kita masih muda. Sebenarnya saya tidak pantas untuk menasihati sesama kita kaum muda. Ya. Tetapi ada beberapa saran dan masukan yang harus kita kasih karena ya maksudnya dengan kita lihat sendiri dengan anak muda sekarang mungkin sekarang itu kebanyakan kadang-kadang tidak mau kerja, terus kadang-kadang kerja tapi langsung berhenti. Ya. Kan maunya tuh instan lah begitu. Jadi pesan saya untuk anak-anak, teman-teman semua kaum muda, yang pertama kalau misalkan yang masih dalam jenjang pendidikan, fokus pendidikan. Itu ijazah itu tuh paling penting. Entah itu mau sampai SMA kah, minimal harus ada ijazah, entah itu D3, D1 harus ada. Setuju. Kalaupun misalkan kita mungkin tidak mampu, ya sudah kita misalkan sampai SMA kita berhenti dulu, kita kerja, cari dulu tambahan modal, baru lanjut. Yang paling penting itu pendidikan itu nomor satu. Terus yang kedua untuk teman-teman kaum muda mungkin yang sudah selesai atau mungkin yang tidak di jenjang pendidikan di luar, itu kalau dari saya jangan patah semangat. Misalkan cari kerja belum dapat, kita harus ada niat dari dalam saya harus buat apa, saya harus kerja apa. Tidak boleh gengsi, itu yang paling penting. Jadi kau mau kerja apa, misalkan saya mau jual sayur, kau tidak boleh gengsi bilang teman lihat saya nanti begini, itu jangan. Ya. Karena kalau kau gengsi, kau laut. Kau gengsi, kau tidak uang, begitu. Itu yang paling penting. Karena sekarang tuh banyak sekali anak muda yang mau misalkan kerja yang istilahnya tidak terlalu apa tuh, itu pasti gengsi lah. Sangat. Itu yang sekarang saya lihat. Buang jauh-jauh gengsimu. Nah itu. Jadi buang jauh-jauh itu gengsi. Bodoh amat saja. Orang mau ngomong bilang, kau mau dia. Jangan. Tidak usah pikirkan itu. Fight saja apa yang kita mau buat. Fight saja. Terus orang Jawa bilang, kita dengan sesama teman kaum muda, entah dengan siapapun itu, orang Jawa bilang maikepo istilahnya kita loyal. Jadi loyal ini dalam arti bukan berarti kau ada uang atau tidak kau harus kasih, tidak. Apa yang kita punya, kita lebih, kita kasih. Kita bisa ini misalkan
contoh kecil rokok. Ya, Jadi misalkan kita ada teman yang rokok tidak ada, ini rokok ini lah. Kalau tidak, kalau kita ada rezeki lebih, kau beli rokok biar itu rokok karet, susah tidak apa-apa. Yang penting sudah membantu. Gitu. Terus yang paling penting itu tadi kita harus fight, bekerja keras, tidak boleh pandang bulu. Apapun yang kita pengen kerja kita lakukan. Terus ada satu tips untuk anak muda. Jadi saya sharing secara pribadi. Jadi kita tuh harus punya planning. Jadi planning bukan yang planning, ya ada rencana planning, bukan untuk yang jauh. Contoh dekat untuk besok. Jadi misalkan ada kerja atau tidak kerja, hari ini kita pikir, atau malamnya kita mau tidur, besok saya harus kemana? Terus bisa harus kerja apa, bisa harus begini harus ada planning supaya waktu kita bangun pagi kita bangun sudah tahu saya ini kita mau buat apa ya, supaya bangun itu kita tidak ngambang dalam hari itu. Jadi setiap hari itu harus minimal harus ada planning begitu, harus kemana supaya kita tahu kita punya roster harian itu bagaimana. Setuju. Itu saya sharing sesuai dengan pengalaman saya. Jadi dengan adik-adik semua, teman-teman semua, ingat hidup itu harus kita perjuangkan. Tidak boleh kita diam saja. Kita harus punya planning, rencana ke depan. Jangan rencana jauh-jauh seperti Kak Ovan bilang. Besok, pikirkan rencana besok. Besok saya harus buat apa sehingga saya bangun, saya tahu. Saya jangan ngambang. Iya. Bagaimana? Ya seperti itulah. Jadi kesimpulannya tuh jangan mudah putus asa. Ya. Jangan mudah putus asa. Manajemen waktunya jelas. Mungkin kalian pernah dengar bahasa Jepang dong. Nana Kerobiya Oki, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Ya. Yang artinya seperti apapun cobaan kita, sepahit apapun cobaan kita, jangan pernah sekali kita untuk menyerah. Boleh lelah, Ya. jangan menyerah. Jangan menyerah. Betul. Boleh lelah, jangan menyerah. Itu saya punya kata-kata prinsip. Betul ya. Karena sejatinya bahasa Jepang lagi ya, kuwa rakuno tane, yang artinya kesuksesan itu datang setelah kita menghadapi penderitaan. Iya. Begitu. Jadi tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Betul. Ya tadi, terima kasih sudah datang ke sini untuk kita berbagi Terima cerita. kasih juga untuk ABC yang sudah mengundang saya. Ya, terima kasih banyak. Oke teman-teman, jadi sekian sudah episode pertama di podcast kami yang baru ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis. Ya, toh? Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada rekomendasi bintang tamu siapa yang akan hadir di Arista Podcast, teman-teman bisa rekomendasi di ABC. Teman-teman bisa rekomendasi di kolom komentar kamu siapa yang akan kami undang. Pokoknya request banyak, kami akan datang untuk duduk berbincang-bincang di podcast ini. Oke, saya Akonem dan saya Andik Tambus bersama bintang tamu kami Ovan 26. Siap. Oke, kami mungkin di sini Pamit dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih banyak.